Bos, hari ini bos mau resign. Kenapa nih? Kayaknya nggak cocok dah. Dapat panggilan hidayah. Wah, masya Allah. Bosnya sebenarnya paham. Oh, jadi ternyata mereka juga tahu bahwa ini adalah praktik riba ya. Tahu. Oh, kenapa masih di situ bosnya? Demi kebutuhan hidup. Oh, berarti bosnya bergantung kepada selain Allah ya. Masya Aduh, Allah. mau jawab susah nih kita. Kita kasih solusi. Wah, ini developer syariah nih, yang katanya ngakunya syariah ya. Tapi biasanya kalau ngomongin syariah tuh alerginya banyak banget bro. Vito, Andi, gini. Iya, siap. Gue mau cerita dikit bentar ya Yes. mengenai syariah. Gue punya teman. Dia ini beli rumah di yang katanya kan gaungnya kan perumahan syariah. Oke. Tanpa riba, tanpa sita, tanpa Tanpa bunga, tanpa bank, tanpa apa lagi tuh? Tanpa asuransi, Tanpa asuransi, tanpa memilikimu dan Wah. seterusnya. tanpa rumah. Akhirnya ngakunya syariah nih, dikedepankan seperti itu kan. Wah, syariah cicilannya begini, wah macam-macam. Lihat ya, gue bukan skeptis sama orang-orang yang menggaungkan syariah lebih dalam, tapi gini, kuncinya begini. Oknum memang iya, oke. Tapi begitu dia beli, usut punya usut. Gue langsung singkatnya aja ya. Ternyata rumah tanah itu masih sengketa, bro. Ngeri banget. Ini true story. Ternyata begitu diusut, si developernya punya utang sama orang yang punya tanah. Pribadi nih. 2 miliar kita sebut saja lah. Oke? Misalnya lu punya tanah. Gue datang sama lu. Oke, bro, sorry banget gue belum bisa bayar utang lo 2 miliar. Kalau gitu gue punya peluang emas nih. Oke. Didobelin ya. Iya. Pokoknya gini aja. Gue kan ganti utang lo plus gue ajakin lo bisnis. Gue puter aja, gue bisnisnya tanah lo gimana. Nah, gue bangunin rumah, gue balikin utang lo 2 miliar plus misalnya keuntungan 1 miliar gue kasih sama lo. Cuan dong. Mau. 3 miliar. Oke. Iya Tanah dong. dikasih dong. Tanah dikasih. Oke. Garap. Tek. Transfer ke developer dong. Oh iya, betul. Iya dong, perumahan syariah. Kan gak pakai bank nih. Iya kan, transfer. Start. Pokoknya begitu jadi, got belum ada. Oke. Gardu gak punya. Lampu gelap. Jadi pembuangan orang pada buang ke depan rumah. Waduh, air kencing, bayi, semuanya komplit tuh. Tapi Iya, rumah udah dibangun belum nih? Oh, udah tinggalin malah. Waduh. Udah ditinggalin. Begitu dicek berjalan setahun, wah panjang apa segala macam, masuk ke tahun kedua, Iya. ditagih tuh. Hmm. Dia bilang kata saya juga pusing kelepasan. Ya kan saya juga bangun rumah yang ini, ternyata ada 10 perumahan yang dibangun sama dia. Karena masuk ke developer, mata hijau, haus. Kesempatan ya. Diputer lagi tuh. Bukannya bangun fasilitas yang udah dijanjikan, malah bikin perumahan baru lagi. Kan gaungnya begitu kan. Ngapain pakai bank, langsung transfer ke kita Iya, dong. iya, iya. Kan syariah. Iya. Nah, yang kayak begini-begini ternyata begitu diusut, set. Terus pemilik tanah juga datang, utang saya juga belum dibayar. Oh, Waduh. Subhanallah. Akhirnya pertanyaannya gini. Siapa yang berani jamin bahwa rumah itu tidak disita sama sekali oleh si pemilik tanah? Bisa nggak Iya, betul, rumah itu betul. diusir? Boleh. Tanah dia dong. Tanah. Contoh kasus tadi kan tanah lu dong. Iya. Ya kan? Oke, siapa pemiliknya? Oh, Fulan. Oke. Sorry Notarial banget. nggak nih bro? Nah, makanya kita bahas nih. Iya. Ya kan kita bahas ya. Betul. Oke, terus habis itu mana Fulan nih? Nggak tahu. Hilang-hilangan, kabur, dikontak. Oke, 2 miliar gue belum kebalas. Oke, ini tanah-tanah gue. Oke, minggat lo dari sini. Secara hukum negara boleh. Secara hukum negara boleh. Nah, itu nanti makanya penting tuh untuk kita pahamin pada saat transaksi jual beli Dekatan dikit bro. ya. Pada saat transaksi jual beli khususnya properti ya, itu nggak cuma secara syariat. Oke. Ada Ya. administrasi negara yang harus dipenuhin. Ada hukum positif lah Nah, yang harus betul. kita ikutin gitu. Apa? Lewat apa misalnya? Minimal notaris. Transaksi harus di hadapan notaris. Terus kemudian salah satu cara melepas kepemilikan adalah dengan bayar pajak. Oke, bentar. Tapi kan bisa aja dengan notaris juga pun lo modal 30 juta, 50 juta bisa dong? Bisa. Bisa. Jadi hak milik dong. Tapi Betul. aman bro. Secara Notaris. fikih muamalahnya juga aman. Betul. Betul. Tapi kan masih ada hutang yang harus diselesaikan. Nah, ini secara poin pada saat developer mengakuisisi tanah dari si pemilik tanah, kan waktu akuisisi di depan notaris. Oke. Ya kan? Terus kemudian sertifikat ada di notaris tuh. Oke. Nah, pada saat developer sudah mendapatkan PPJB-nya yang waktu beli sama pemilik lahan, nah dia udah punya hak tuh. Bisa jual, bisa pasarin dan lain-lain. Nah, kemudian dia jual ke konsumen kan? Iya. Nah, pada saat dia jual ke konsumen, seharusnya melewati notaris yang sama.
Gitu. oke, Jadi, oke. Notaris ini jadi wakilnya Jadi semua wasit lah ya. pihak, termasuk jadi Hmm. wasit. Karena kan notaris ini wakilnya negara. Dia resmi, gitu. Kenapa? Ya oke. Kenapa Kampung Kurma dulu nggak kayak gitu? Nah, ini- kalau itu nggak ikutan dah. Jadi gini bro, Hah? ini memang Enggak, jawab dulu karena kan dia menggaungkannya syariah. Oke, Gini oke, bro, siap, sorry siap. banget ya, gue harus bahas ya. Gue kadang maaf banget tanpa mengurangi rasa Ya. hormat buat teman-teman semua developer apa segala macam Betul. yang menggaungkan syariah. betul. Kadang juga apa ya, malah bikin jelek nama syariah loh. Betul. Sesuai sunnah, perumahan sunnah dan seterusnya gitu ya. Tapi artinya nyatanya Betul. kayak begitu gitu loh. Nah, Nah ini Iya kan, jadi, dikit lagi bro. Oh iya, Bentar bro, siap, bentar. siap. Ini gue lagi meluapkan emosi nih. waduh, kayaknya pernah kena nih. Ya. Iya kan? Ya kan Oke. menggaungkan seperti itu gitu kan. Belum lagi katanya manis banget tuh kan gayanya kan. Udah kita nggak mungkin pakai bank, langsung Oke. aja ke developer. Oke. Ya kan kita ini kan sunnah, kita sesuai dengan syariat, syar'i. Wah, aman aja pokoknya. Masa transfernya ke bank sih, langsung ke developer lah. Betul. Ya oke, baik. Kami turuti. Transfer ke developer, pet, hilang. Iya. Kepake, keputar ke sini ke sana. Maksud gue itu loh. Iya kan? Terus ada stigma yang berikutnya lagi sih yang pengen gue tanyain juga. Itu kayaknya nanti ya, next episode kali. Perumahan syariah khusus muslim ya? Ya, Ya. kalau secara konsep ya kan, kita sediain memang khusus untuk muslim. Tapi kan nutup kemungkinan juga kalau misalnya ada non muslim mau beli di situ. Cuma kan dia tahu konsekuensinya ya. Tinggalnya mayoritas berarti di situ muslim. Ya. Cara belinya ya harus ngikutin caranya kita. Gitu. Jadi aturannya kita yang ngatur. Tapi boleh berarti kan? Boleh, Boleh tapi kan? memang tidak di semua perumahan. Jadi ada Jadi- memang yang kita khususin buat muslim, Ada yang ada yang campur. mix gitu. Iya dong, maksudnya kan muamalah sama muslim sama non muslim boleh dong. Boleh, investor kita pun juga ada yang Ya. non muslim. Kita mulai dengan stigma-stigma perumahan-perumahan syariah yang katanya kan cuma boleh yang beli muslim Nah. doang. Lu kenapa memang ya sentimen banget sama non muslim? Plus Oke. di antara aturan itu juga ada adab-adab dalam bertetangga kan. Ya, Nah itu harus diikutin tuh. Kayak misalnya nggak boleh pelihara anjing. Ya, Gitu. betul. Tidak boleh melakukan kegiatan keagamaan di dalam rumah. Jadi kan kita biasanya kalau perumahannya skalanya besar, kita sediain tuh fasilitas. Kayak misalnya ada fasilitas ibadah kayak masjid gitu kan. Jadi kalau mau ngadain acara ya bisa pakai itu gitu. Oh, Ya. oke. Kita bahas dari awal ya. Siap. Kisahnya sampai lu bikin Maxi Rekon ini. Iya. Ya, ini gimana dan plus kan sesuai dengan judul ya. Artinya kan Iya, ada kisah taubat, kisah hijrah Masya Allah. dan Masya seterusnya Allah. gitu kan. Dulu awalnya kenapa dan apa lu sebagai apa sampai akhirnya lu bikin Iya. perumahan syariah ini lo bro? Nah, Coba. antum duluan Om. Siapa? Oh beda-beda Iya, iya. kisah nih. Beda Oh, kisahnya ceritanya. beda-beda. Oh nih. yang paling Yang miris. paling bikin nangis gitu ya. Iya. Yang mana yang mana? Kayaknya dua-duanya sedih sih. Cuma Boleh, pada boleh. nggak mau nangis ya. Nangis dong please dong. Oh iya, iya. Kan lumayan engagement gue tinggi. Jadi mungkin awalnya gini Om. Dulu itu anak kan di bank konven lah. Boleh sebut merek kan nih? Boleh. Boleh ya. Anak Boleh. dulu di IT Bank Mandiri. Ya. Wow. Masuk 2010. Nah, Ana resign di 2017. Berarti 7 tahun. 7 tahun ya kurang 7 lebih. tahun resign dari Mandiri kenapa kalau boleh tahu? Nah, inilah. Jadi dulu ternyata pas 2016-2017 itu memang giroh-giroh keislaman itu kayaknya meningkat, Bro. Wow. Antum tahu kalau apa? Sering perhatiin kan ada lembaga, bukan lembaga, apa namanya? Komunitas anti riba makin betul, menjamur betul, tuh. betul. Ya kan? Terus waktu itu ada event-event juga tuh. Nah, yang ngumpulin orang, antum tahu lah itu ya. Nah, itu girohnya makin meningkat tuh. Kayaknya satu masyarakat Indonesia 2016-2017 itu lagi naik lah. Fenomenal hijrah Fenomena itu ya. hijrah. Akhirnya kita mulai baca-baca lah. Oke. Mulai baca-baca, ketemu buku apa Halal Haramnya Ustadz Irwandi. Nah, baca pas Ramadan waktu 2017. Anak iktikaf di ini karena masih pegawai bank, iktikafnya di Masjid BI, Bro. Oh. Gitu. Budi kemuliaan. Ya, benar. Itu masjidnya enak banget. Empuk lah karpetnya. Oke. Iktikaf sana bareng teman-teman, terus tiba-tiba tuh pas kita lagi Qiyamul Lail ya. Kayak hati itu tergerak gitu. Wah, ini kayaknya gue salah nih. Salahnya di mana? Gara-gara Mandiri Di berarti konven. Mandiri Konven. berarti Mandiri riba ya? Ini boleh disebut nggak ya? Enggak kan gue nanya. Iya. Oh riba ya Mandiri ya, Bu. Mohon maaf. Rentenir dong Bang berarti ya, rentenir ya bunga ya. Aduh. Sesuai pemahaman kita, iya gitu. Oke, terus. Nah, akhirnya Ana coba
baca-baca, terus kayaknya waktu Qiyamul Lail itu ngeresep tuh. Langsung naik lah gitu ya. Kayaknya gue habis ini Ramadan nih masuk kantor langsung gue kasih surat resign deh. Gitu. Kenapa nggak bikin fraud aja? Fraud penjara dong bro. Tapi kan keluar. Iya. Keluarnya kok kayak nggak baik gitu ya. Oke, terus. Nah pas masuk kantor, wah alhamdulillah nih nggak ada teman-teman kan. Kayaknya enak nih, ada bos satu. Kita kan kalau mau resign diem-diem ya, nggak mau ngomong-ngomong sama yang lain. Yaudah, ngadep aja deh ke bos. Sorry nih bos, mau resign. Kenapa nih? Kayaknya nggak cocok dah. Dapat panggilan hidayah. Wah, masya Allah. Bosnya sebenarnya paham. Oh, jadi ternyata mereka juga tahu bahwa ini adalah praktik riba ya. Tahu. Oh, kenapa masih di situ bosnya? Hidup demi kebutuhan hidup. Oh, berarti bosnya bergantung kepada selain Allah ya. Masya Allah. Mau jawab susah nih kita. Kan gua nggak tahu belum bilang. Nah, akhirnya kita kasih surat resign, Pak. Saya kayaknya langsung resign nih, Pak. Cuma peraturan perusahaan ternyata 3 bulan, Bro. Jadi terima notis. Nah, banyak juga ya panjangnya. Banyak. Nah, gue baca-baca nih. Peraturan ketenagakerjaan. Ini ada celah nih. Ternyata peraturan ketenagakerjaan itu resign itu 1 month notice. Iyalah, yang gue tahu juga begitu. 1 month notice. Akhirnya kita suratin ke HRD. Pak, ini peraturan ketenagakerjaan 1 bulan. Kok di perusahaannya 3 bulan ya? Saya minta 1 bulan ya Pak, saya langsung resign. Boleh? Seminggu nunggu. Oh. Masuk ke grup head. Alhamdulillah disetujui. Boleh. Nah mulai tuh pas masa pencarian itu kita nyari-nyari dah. Kira-kira mau bisnis apa ya? Jadi ini kita bukan mikirin bisnis dulu baru resign. Resign dulu baru mikirin bisnis. Masya Allah keren. Masya Allah. Gitu. Tapi gimana anak istri jadinya mudorot, terbengkalai, nggak bisa makan. Iya, betul. Ini Ana belum cerita juga nih. Ana anak istri itu nggak Ana kasih tahu resign setelah 1 tahun. Diem bro. Nah antum kan terus sama kan? Enggak ya? Apa kenapa? Pas hijrah kasih tahu anak istri gak? Kasih tahu. Kasih tahu ya. Kasih tahu. Kalau anak diem. Kenapa? Karena khawatir keluarga tahu. Biasalah keluarga kan keras juga. Iya tahu. Cuma kan pasti kan oke lah. Memang ada istilahnya kalau suami sama istri nggak berhak tahu uang suami apa segala macam. Cuma maksud gua kan pasti kan lu juga ngasihnya dari mana? Pendapatan lu udah nggak berapa gaji lu waktu itu? Gaji waktu itu di angka 9 juta. Kan? Bulan lah. Ya logikanya kan minimal ada ngasih bersekian juta dong. Anggaplah 50% lah buat lo kantongin 50%, 4,5 juta buat istri misalnya. Terus berarti kan harus 4,5 juta dari mana duitnya? Ini nih ternyata Anda baca lagi nih. Jadi begitu resign hijrah nih ya. Tanya ke Ustadz, ini duit Anda nih kan dari hasil ini ya. Boleh nggak ini Anda sebagian buat hidup? Ternyata untuk kebutuhan pokok boleh bro. Karena bukan bunganya. Bukan masalah bunganya. Jadi ini untuk mempertahankan hidup ya. Sisa dari gaji maksudnya? Ya sisa dari gaji terus ntar dapet apalah pesangon dan lain-lain ya. Oh iya. Nah itu artinya kan ada yang bilang udah gugurkan semua gitu kan. Udah gugurkan semua, tinggalkan semua. Nah kalau Om Vito alhamdulillah beliau imannya lebih tinggi kayaknya. Jadi semuanya di itu. Oh, ditebar di tol gitu duitnya. di tol. Nggak diambil. Gak diambil komisi beliau. Nanti beliau cerita. Boleh katanya. Belum tahu sampai ujung soalnya. Belum tahu sampai ujung. Nana tanya sama Ustadz, boleh itu untuk hajat hidup ya? Iya, karena masalah itu kan. Masalah. Terus gimana Ustadz? Ana mau usaha. Ya udah ambil sebagian. Kira-kira antum cukup buat usaha berapa? 25 juta nih kayaknya cukup Ustadz buat DP tanah. Oke. Pas di kereta nih Ana cari. Tanah ya. 1 kafling. Ada nggak ya harga tanah yang 120 jutaan kira-kira bisa dicicil. Hari itu sore hujan-hujan nih. Wah dapet nih kayaknya nih tanah. Kota Bogor bro. Kontak. Pak bisa ketemu nggak ya sore ini saya lihat tanahnya. Oh boleh Pak. Jam berapa? Ya sekitar jam 5-an lah Pak. Gitu. Oke boleh di lokasi ya saya Sherlock tuh sama dia. Ketemu, cakep tanahnya gitu.
Harganya berapa Pak? Ya 120 sesuai di OLX gitu ya. Masih pakai OLX tuh. Pak, cuma saya punya duit 25 juta nih Pak. Kira-kira bisa nggak cicil saya 5 bulan? Nah, cicil 5 bulan bro. Kira-kira kalau orang baru ketemu ya, ditawar buat nyicil tanah, mau nggak? Nggak percaya. Nggak percaya gue. Qadarullah bro, alhamdulillah dikasih. Masya Allah. Dikasih sama pemiliknya. Ya udah nggak apa-apa deh Pak, tapi langsung sekarang ke notaris ya Pak. Oh ya udah oke Pak. Gitu. Oke. Jadi alhamdulillah nih Allah permudah gitu ya. Kayaknya sih memang orangnya juga lagi BU gitu. Oke. Yaudah Pak kita notaril aja biar resmi. Oke. Nah intinya sih anak ke notaris, terus setelah punya tanah, terus anak bangun rumah, pakai desain arsitek, kejual lah itu dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan, anak punya modal lagi, terus sekarang bisnis gitu. Oh Masya Allah. Oh ngerti Gitu. gue. Oke. Jadi artinya dengan meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah langsung gantikan kontan berapa waktu senggangnya setelah resign? 1,5 bulan tuh kejual. 1,5 bulan. 1,5 bulan. No. I mean dapat tanahnya itu berapa dari setelah resign? Pas ngundurin surat Oh ya? resign, sorenya anak langsung cari. Oh ya? Masya Allah. Gitu. Masya Allah, ini betul-betul Allah bantu langsung loh. Alhamdulillah. Karena kan meninggal sesuatu tadi masalah riba apa segala Betul. macam ya. Langsung ngajuin cari tanah Langsung. 25 juta langsung buat DP tanah. Betul. Sisanya ntar nyicil, tapi 1,5 bulannya apa? 1,5 bulan buat jualan rumah. 1,5 bulan habis. 1,5 bulan langsung laku. Hah? Ada yang beli. Berapa rumah? 1 rumah doang. Nah, tapi ini ada cerita lucu nih, Bro. 1 rumah lah kan komplek kan? Ya, belinya kafling. Ana beli kafling. Nah, Enggak, gue belum nangkep bro. Maksudnya gini, 25 juta dengan tanah berapa luasnya? Tanah 108. 108 meter. Oke. Oke, itu jadi berapa rumah? Jadi 1 rumah doang. Oh, jadi 1 rumah. Gue pikir ke townhouse gitu. Enggak, Oh. 1 kafling Ana beli, dibangun 1 rumah. 1 rumah. Gitu. Oh, oke. Cuman nih ada cerita lucunya gini. Oke. Kenapa bisa kejual 1,5 bulan tuh? Nah, coba antum sebutin ya. Kalau jualan rumah, kira-kira orang postingnya di mana? IG. Oke. Pakai hashtag. Oke. Rumah.com. Ya. Website itulah ya. Website, iya. Nah, ini anak karena saking bingungnya, anak buka lowongan nih. Marketing freelance yang mau jualin rumah ntar dikasih komisi 2,5%. Oke. Ada yang kontak nih. Ya, kontak lewat WhatsApp. Bro, gue jualin ya. Oke, siap. Harga berapa nih gue kasih price list. Posting di mana? Postingnya di mana? Di Lowongan Kaskus. iklan. Posting di Kaskus. Masya Allah. Lowongan iklan. Kaskus. Iya, lowongan kerjaan lah istilahnya freelance. Enggak, kalau posting di Facebook kalau nggak salah. Terus ada temen yang nge-WA lah. Terus dia posting di Kaskus. Oh, dianya. Dia posting iklan di Kaskus. Wasilahnya Masya Allah ya. Masih zaman Kaskus ya? Nah, itu Kaskus kan dari zaman. Terus tiba-tiba ada konsumen yang ngontak di Kaskus, dapat rumah itu iklannya. Pak, saya tertarik, boleh survei nggak ke temen Ana tuh? Oke. Bro, nih ada konsumen dapat dari Kaskus. Ah, Kaskus? Iya. Mau survei? Oke, siap. Survei sekali. Ya, mikir-mikir. Besokannya kontak konsumennya. Pak, saya mau cash keras DP 300 juta. Masya Allah. Barakallah. Bukan cash keras, sorry. Cash bertahap. Iya, bertahap ya. Oke, ini gue simpulin nih ceritanya. Artinya ternyata triknya luar biasa loh. Jadi lo nyari marketing freelance, iya, buat bantu boosting promosi penjualan. Kita nggak punya duit buat gaji, bro. Iya, satu itu. Dan kedua, kenapa lu nggak nebeng hashtag ini, minta tolong teman posting misalnya teman influencer apa segala macam? Belum ketemu Ana soalnya. Belum ketemu. Ini orang marketingnya ini nih. Ya. Jadi lu coba ayo dicari marketing freelance. Dia dapat berapa? Lu kasih berapa? 2,5%. Alhamdulillah. 2,5%. Dari harga 600 juta. Oke, nah dan tadi lu kelewatan. Pasti kan lu ngundang arsitek juga buat ngedesain kan? Iya, ngundang arsitek. Nah, itu tuh poinnya tuh. Jadi lu ngasih 25 juta buat ke pemilik tanah, DP, nanti cicil 5 kali, 5 bulan lah ya. Iya. Oke, untuk ke harga 120 jutanya. Iya. Oke, lalu lu pasti ngundang arsitek dong? Ngundang arsitek, bayar juga. Bayar pakai apa? Ada lah. Arsiteknya nggak terlalu mahal kok, under 5 juta lah. Oh, Masih gambar bisa. tok. Gambar sama gambar teknis ya. Gambar 3D, gambar teknis. Oke, nah itu kan ada kan?
Habis itu jadi bahan jualan juga dong. Bahan jualan. Iya kan? Nanti ini denahnya Gitu. begini. Oh iya betul. Iya dong. Ya. Ini dananya begitu dan seterusnya. Nah, si konsumen berarti cash bertahap satu rumah doang dong? Satu rumah 2 tahun. Tuh, tuh. Oh. Alhamdulillah udah lunas. SAM-nya udah diserahin ke konsumen, udah ditempatin, udah dipakai usaha sama dia. Oh, Masya Allah, berkah ya. Berkah, Barakallahu fikum. Ya, wafik barakallah. Iya, jadi artinya developer itu nggak harus dengan rumah yang banyak ya. Ternyata satu rumah pun juga bisa dijadiin nyicil ya. Betul. Iya, ada Betul. step-stepnya lah. Ada Ada yang stepnya. kayak flipperan mainnya. Flipper itu apa? Flipper tuh kayak tadi beli tanah kafling 1 atau 2 atau beli tanah kafling lebarnya 300, potong jadi 5, 60 60. Terus nanti dijual desain gambar atau bangun rumah contoh 1. Oke. Dan dari situ nanti yang ngegarap lu dampingin dong sampai Betul. kontraktornya siapa? Kontraktor anda sendiri, beli material sendiri ke toko Emang material. ente ada ilmunya? Nah itu belajar bro dikit-dikit. Lah mandornya lu yang cari tukangnya. Iya. Per hari berapa tukang? 150.000. Kita waktu itu kalau anda material beli sendiri, tukang waktu itu jasa borongan per meter. Waktu itu 700.000 per meter persegi jasa tukang. Wah, itu masih murah. Ilmunya juga harus kuat kan. Kalau ada apa-apa kan Iya. pasti developer Oh, iya, juga yang betul. dipegang kan. Betul. Nah alhamdulillah waktu itu ada sedikit masukan lah. Waktu itu kita dapet coaching juga dari salah satu developer di Makassar. Gitu, kenalan, terus webinar, terus dapat ilmunya. Oh begini. Sebenarnya basicnya Ana udah paham lah. Gitu, kurang lebih. Oke. Nah terus kayaknya nih kalau gua serahin ke kontraktor, gua nggak dapet ilmu nih konstruksinya. Makanya lu garap sendiri. Kayaknya ya udah deh beli material sendiri biar tahu. Jadi waktu nanti kita serahin ke kontraktor, pas udah proyek udah gede, kita nggak ditipu lah. Jadi lu nggak pakai kontraktor ya? Nggak, Pakai awal-awal nggak sih. arsiteknya dampingin nggak? Arsitek nggak dampingin juga. Nggak dampingin. Jauh. Jadi Biar mula beli putus. Iya. Oh iya. Gitu. Dan makanya jadi developer sebenarnya nggak butuh modal besar juga, tapi tetap butuh modal. Oh iya Ya, maksud gua gitu. kan biasanya kan ada investor, Iya. ngegarapin ini gua Betul. taruh sekian ya apa segala Ya, macamnya betul. gitu kan. Nah berarti lu pegang siapa? Mandor. Mandornya alhamdulillah bisa baca gambar teknis. Itu baru gua mau nanya. Alhamdulillah. Baru gua mau nanya. Maksudnya sedikit banyak gua tahu Iya, lah di iya, dunia iya. seperti inilah ya. Maksudnya baru gua mau nanya tuh ketika mandor. Terus Iya. lah, yakin lu bisa baca gambar tuh? Bisa dia. Ternyata bisa ya. Nah, Anda juga kan udah mulai bisa baca gambar tuh. Jadi ada waktu itu coaching dari salah satu teman yang di Makassar tadi. Udah dapet gambaran, terus Anda ketemu mandornya face to face gitu. Pak, ini gambar teknis kayak gini, kira-kira per meternya berapa? Oh, ini 700 deh. 700.000 per meter. Oke. Waktu itu luas bangunan kalau nggak salah 52. 50. Iya, gua udah naksir pasti segitu tuh. Tinggal dikali aja 700 gitu. Tingkat Alhamdulillah. 1,5 lantai. etik gitu. Hah? Apa? Istilahnya tambahan. Oke, Mezanin. ya. Mezanin. Mezanin. Nah, Oh, oke. etik ya sekarang Etik istilahnya. sih, iya. Etik room. Gua kan anak Gen Z kan. Iya. Etik, bro. Anak Gen Z. Hai. Oke. Oke, itu cerita lo. Kalau cerita lo gimana, Vito? Nah, ini Jadi- kayaknya tisu tolong. Kalau yang ini lebih menyentuh nih. Iya, tapi tadi juga udah merinding juga, bro. Ya kan artinya bisa seperti itu sistemnya ya. Iya. Bentar sebelum ke Vito gue baru ingat. Dengan sistem seperti itu nggak goror, bro. Enggak, karena akadnya sudah clear ya. Misalnya cicilannya di bulan depan sekian, bulan depan sekian. Jadi nggak ada goror gitu. Jadi cicilan udah fix. Enggak, tapi kan lo jual rumah yang susah juga ya. Memang rumahnya belum ada ya, dibangunin dari awal ya. Ya, kalau Ya. di secara syariah ada akadnya namanya istisna. Namanya akad istisna, akad iya. pesanan. Kayak beli martabak lah gitu. Ya, Bang, atau beli martabak, duitnya kita kasih dulu si abangnya. Pesen ya bang, atau kita tailor made buat baju. Ya, Kita DP dulu. Ya, Ya ada juga bajunya ya. dibikinin. Sistemnya seperti itu ya. ya muamalah pokoknya Enak ya. memfasilitasi semua lah insya Bener Allah. juga ya. Kalau nggak makan di nasi padang goror tuh. Bisa. Makan dulu baru Makan bayar kan. dulu betul. Dan nggak tahu harga. Nanti Sering biasanya gitu. kembali ke urfnya tuh. Nah, Ah. benar. Emang kalau kubu yang kanan banget begitu sih. Iya. Oke. Kita moderate bro. Ya, oke. Vito gimana Vito? Coba tolong kain pel atau takutnya Pakai nangis. baju bisa. Gue pikir kain pel. Gimana? Kayaknya lu juga tragis banget di kisah perjalanan hidupnya atau meninggalkan sesuatu karena Masya Allah. Allah. Ini memang apa namanya sesuatu yang luar biasa lah. Karena dulu kan emang punya background properti. Sempat kerja di developer. Kurang lebih 2,5 tahun. Terus habis itu akhirnya mutusin, oh udahlah pengen buka usaha sendiri. Gitu. Karena sempat jalan ke apa namanya, habis lebaran ngunjungin keluarga. Ya.
Terus di keluarga tuh nggak ada yang kerja sama orang dari keluarga bapak. Oh, pedagang semua. Semua pedagang. Oke. Gitu. Terus diingetin, waduh di keluarga kita nggak ada yang kerja. Lo butuh modal, kita modalin deh. Gitu kan kalau keluarga bisnisnya itu Bagus. jualan batik. Oh. Kalau dia enak keluarga bisnis. Kalau aneh kan keluarganya rata-rata PNS, Bro. Kalau bisnis Nah, kalau keluarga ibu pekerja kebanyakan. Oh, Enak jadi ya. yang lainnya adalah pedagang batik. Nah, betul. Oh, udah tajir dong dari awal. Alhamdulillah keluarga. Oh, keluarga. Keluarga bokap. Nah, alhamdulillah pas habis dari sana dimotivasi kayak gitu, akhirnya udahlah resign. Beraniin diri. Dari properti. Dari retail. Oh, retail apa? Afwan, dari properti betul. Iya bener kan? Ya, betul. Nah, propertinya kenapa? Oh, KPR riba gitu ya? Belum tahu itu. Justru Nah, terus kenapa resign? karena ngerasa pengen usaha sendiri. Oke. Gitu. Oke. Akhirnya Jadi mulai bukan- lah. belum karena niat hijrah ya. Belum. Nah, habis itu berjalannya waktu nikah kan. Nah, terus istri sempat nyebut, Oh, nyebut apa? "Abi, kasih aku nafkah yang halal." Bingung dong. Nah, bingung banget karena Karena pada udah halal nih. pas gitu kan? itu kan taunya ya udah habis nih kerjaan itu dapatnya walaupun jualan properti ya pakai KPR konvensional ya boleh-boleh aja. Kan nggak ngerti gitu. Oh. Gitu dan abis dibilang gitu akhirnya coba tanya sama ustadz sampai 3 ustadz waktu itu ingat banget ada kajian di keluarga tanya kata ustadznya oh nggak apa-apa kan niatnya bukan begitu. Ustadz siapa tuh kalau boleh tahu? Nggak tahu tuh namanya nggak ingat. Nah abis itu datang lagi ke kajian di masjid gitu kan terus nanya lagi sama ustadz ini masuk riba nggak? Ustadz bilang harusnya kan cuma bantuin bukan yang bertransaksi harusnya nggak apa-apa masih nggak serak juga tuh. Ketiga datang lagi ketemu sama ustadz tanya terus ustadz juga bilang sama gitu kan nggak terlibat secara langsung cuma bantuin orang aja gitu. Oh, bantuin aja nggak terlibat secara langsung. Iya. Nggak jadi saksi tuh ya? Nggak jadi saksi Nggak tapi jadi kan kita saksi. yang nawarin sebenarnya. Pak mau beli nih Jadi pakai bank beban ini moral gitu. kali ya? Iya. Oh, berarti nganterin pekerja seks komersil boleh tuh ya? Astagfirullahaladzim. Lah enggak kan katanya kan bantuin doang. Lah gimana sih? Kan Nah. kata ustadznya kan katanya kalau nggak bantuin doang boleh. Ya udah kalau gitu berarti kita bantuin pedagang narkoba untuk menjual barang-barang haram. Bener dong? Bener, makanya Oh, habis itu Masya berasa Allah nggak ya. enak. Ustadz itu Masya Allah banget ya. Betul. Boleh nganterin orang untuk jual diri ya. Keren. Mantap. Habis itu temen tuh rutin ngajakin, yuk kajian kemana gitu, Nurul Iman. Oh, Blok M. Iya. Blok M. Berapa kali datang ke sana? Waktu itu pas lagi kajiannya Ustadz Khalid bareng sama Ustadz Syafiq, Tablik Akbar, nggak bisa Iya. naik ke atas, Oh, penuh itu pasti. nggak bisa naik ke Penuh. atas. Jadi penasaran nggak ini siapa? Wih. Gitu, carilah di YouTube. Oke. Cari di YouTube, lihat. Oh, wah kajiannya bagus nih, mesti datang. Datang ke sana. Oke. Datang, pembahasannya pas Apa tuh? tentang riba. Wah, pas banget. Jelas terang benderang. Bareng istri tuh. Enggak sendiri waktu Sendiri. itu. Oke. Gitu. Apa kata beliau? Ya jelasin semua tentang riba. Riba haram, terus kemudian bunga bank, terus begini dan begitu. Habis itu nangis kan, pulang samperin ustadz, salaman ngucapin terima kasih. Masya Allah. Gitu. Heeh. Habis itu udah ngerasa lebih yakin, ya kan? Pamit dulu sama ibu. Mah, aku mau berhenti nih. Aduh berat lagi. Gitu. Orang tua Berat tuh. nih. Dan yang pertanyaan pertama kan, ustadznya bener nggak? Coba lihat fotonya. Coba cek ya ustadz yang lain. Jangan-jangan bukan itu. Kamu jangan terlalu begini dan begitu ya. Cuma karena udah bener-bener hati udah ngerasa, oh ini yang bener nih kayaknya. Cuma kan bingung kan, waktu itu udah bisnis properti dapetnya kan gede. Betul, dan ditambah lagi kenapa fitrahnya masa lu langsung yakin bro? Maksudnya gue gini, kan tadi kan 1, 2, 3 ustadz kan seolah-olah itu boleh. Ya, Fitrahnya biasanya kalau memang ternyata itu adalah zona nyaman kita, udah lu Nyari tinggal lagi. balik ke istri, tinggal balik ke istri, ini boleh kok. Ngerti ya? Apalagi di ranah yang abu-abu ya. Betul. Kalau ranah abu-abu harusnya ketika dibilang boleh ya aman. Mungkin itu hidayah. Iya memang kalau udah Hidayah. ngomong begitu ya pasti udah Iya kan? lain cerita nih. Tapi maksud gue dengan kita ngomong konsep matematika manusianya, terus pas lagi yang ngelarang dan larangannya itu adalah masalah riba dan yang mungkin riba itu nggak terang-terangan dan nampak gitu loh. Kalau memang ternyata kerja lu adalah pekerja malam, lu jadi di diskotik dan seterusnya gitu kan.
Mungkin ya gue tahu sebenarnya fitrahnya ini adalah nggak benar. Iya, iya. Begitu ketemu ustadz yang nggak apa-apa boleh, masa sih aku cari lagi ya, make sense. Betul. Tapi ketika Makanya yang habis tadi, itu ada penguatan lagi. Lihatlah cari-cari di di Facebook dulu kan, cari di Google properti syariah. Ketemulah satu komunitas, ada seminarnya. Wih, yang kampung kurma tuh? Bukan. Oh bukan. Beda komunitasnya. Enggak, saya cuma nanya gitu maksudnya. Nah, datang waktu itu acaranya di Sofyan. Oke. Jadi seminarnya malam berdua sama kawan. Ini Oke. juga kawan nantinya jadi salah satu klien juga. Hmm. Gitu. Jadi poinnya pas datang, dijelasin tentang riba lebih detail dan spesifik tentang properti. Nah, di situ langsung ngerasa, oh oke, bener berarti yang kemarin udah didapetin ilmunya, ini penguatan nih. Ada 7T di situ dijelaskan. Ada. Tanpa Gitu. riba, Tanpa tanpa bank. sita, Tanpa bank. denda, tanpa penalti sita. dan lain-lain. Nah, Itu benar itu, 7T itu. sebagian besar benar. Oke. Gitu, karena sebagian besar lagi kan memang jurus marketing lah. Contoh kayak misalnya tanpa BI checking. BI checking kan sebenarnya ada baik ada nggak baiknya. Baiknya kan kita bisa tahu data orang yang dia nggak jujur sama kita. Itu bongkar aib nggak ya? Enggak lah. Oh, enggak ya? Itu kan untuk validasi. Validasi. Misalnya, muamalah harus tahu orang kan. nah bener. Anda mau ngutang sama antum. Antum kan nggak kenal. Ngeceknya gimana? Tanya sahabatnya, tanya keluarganya. Nah betul. Sahabat sama keluarga nggak tahu juga. Oh, tanya BI checking. Nah BI checking langsung data keluar semua. Kalau sahabat bisa bohong nggak? Oh, berarti BI checking nggak bisa bohong ya? BI checking bisa ngedetect semua data yang memang sudah dilakukan dalam bentuk perbankan apa segala macam. Soalnya begitu kena BI checking orang langsung, ini mah konvensional KPR nih karena BI checking gitu. Kan kalau syariah kan tanpa BI checking harusnya, bro. KPR kalau yang syariah kan insya Allah halal juga. Iya. Gitu. Intinya sekarang gini bro, kita patokannya 3 aja. Masya Allah, apa nih? Tanpa riba, tanpa goror, tanpa zolim. Iya. Jadi yang 7T itu udah nggak. 4T-nya apa? Yang tadi nggak usah tuh. Oh, berarti komunitasnya salah tuh ya? Aduh. Kalau kita Lah, tadi lu bilang katanya nggak perlu Nggak pakai lah. 4T-nya. kita fokusnya itu aja tadi, tanpa riba, tanpa goror, tanpa zolim. Karena itu kan yang diajari. Iya, oke. Akhirnya BI checking. BI checking. Nah makanya abis itu tadi semua belajar, akhirnya mutusin untuk ikut workshop benerannya. Oh, tadi bohongan tuh yang Tadi sebelumnya. seminar. Oh, seminar. Udah lah bela-belain. Oke. Bela-belain ikut selama 3 bulan. Wow. 3 bulan tiap hari Selasa malam tuh datang belajar. Oh ya makin make sense. Dan di situ jadi belajar. Oh ternyata bisnis developer tuh bisa dilakuin bahkan untuk orang yang modalnya minim sekalipun. Oh ya? Gitu. Oh, oke. Nah, lu ngomong ini terbanyak saingan dong abis ini. Nggak apa-apa. Justru makin banyak pengusaha kan. Mudah-mudahan pengusaha muslim. Oh, Masya Allah. Dan juga satu lagi. Artinya orang jadi nggak alergi sama developer syariah. Betul. Karena banyaknya developer. Yang pertama kita yakin mengenai akidah dan tauhid kan. Betul. Bahwa rezeki udah pasti diatur. Iya. Ya kan? Dan yang kedua adalah jadi konsumen jadi nggak alergi lagi dengan kata-kata seperti itu. Apalagi ketemu oknum-oknum yang sempat Betul. kurang ajar yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Betul. Makanya nanti kalau kita yang di asosiasi ini itu nerima semuanya. Jadi kalau mau yang pakai perbankan syariah silahkan, mau yang cicilan langsung ke developer silahkan. Yang penting proyeknya valid, legalnya clear, kemudian transaksinya akad-akadnya sesuai syar'i. Oke. Nah, Ini pertanyaan gue gini. Ketika lu cabut dari lu tempat kerja properti, gaji lu berapa? waktu Sebelum itu cabut dulu. 15 juta. 15 terus milih usaha kan? Milih usaha tuh gimana? Yang jadi agent, bukan buat perusahaan agent. Oh, oke. 15 juta tuh. Terus ada Betul. tambahan lagi. Bukan, pas jadi agent ya kayak orang usaha lah, dapetnya lumayan lah, bisa 2-3 kali lipat Oh, oke. gitu. Terus begitu cabut? Nah pas cabut itu memang ya itu jadi pertanyaan kan, Heeh. terutama ibu nanya gitu, ntar kamu gimana gitu. Dan lu punya utang? Wah ada pasti. Cabut tapi punya utang. itu yang komisi nggak diambil gimana tuh? Nah itu lain lagi kan, pas terakhir itu, Heeh. pas udah tahu nih, Hmm. udah mutusin bahwa oke deh, ini berarti harus cari. Abis belajar, ya kan? Abis belajar, udah yakin sampai pertemuan terakhir tuh, 3 pertemuan terakhir, Oke. udah yakin banget nih. Itu Oke. bulan Desember. Hmm. Bulan Desember udah yakin, udah ngajuin surat pengunduran diri, pemutusan kerjasama sama developer. Oke. Karena pada saat itu kita lagi pas peaknya tuh. Hmm. Gitu, kita bisa jualan sampai hampir 600-an unit Oh ya. 8 bulan.
Masya Allah. Gitu, rumah subsidi. Kalau rumah subsidi kan udah full Komisinya lagi gede. 99% harus pakai perbankan. Iya. Dan banknya yang fasilitasin dulu cuma bank konvensional. Gitu. Wah, berat. Dan dulu niatnya mau bantu orang punya rumah. Karena kan rumah murah kan. Iya. Gitu. Slogannya pun sekarang semua orang bisa punya rumah. Mantap. Wih, padahal nggak tahu habis itu jerumusin kan. Iya. Sekarang semua orang bisa punya rumah. Bisa juga tetap. Ada tambahan lagi tuh slogannya tuh. Sekarang semua orang bisa punya dosa. Astagfirullah. Jadi ke situ tuh. Oke. Habis itu uang lu pendapatannya berapa? Dari 15 juta pasti penurunan dong? Oh enggak, justru pas yang lagi di developer yang ribawi tadi tuh, penjualannya ya, developernya mah sehat-sehat aja gitu. Coba maksudnya di situ ya penghasilannya 2-4 kali lipat dari yang kerja. Oh iya? Iya. Katakanlah komisi 40 gede. juta lah ya. Ya bisa dibilang gitulah. Masya Allah, berarti Allah gantiin langsung deh. Itu masih pekerjaan yang riba hasilnya. Kan bantuin apa tuh? Perumahan subsidi konven ya. Pas udah mutusin untuk mundur, ya kan ditolak sama developernya. Gak bisa, lu udah sepakat sama kita. Kontrak lo habis nanti bulan Maret. Kalau cabut duluan penalti. Iya, gitu. Jadi pada saat itu mikir, aduh ini berat juga nih, penaltinya gede. Gitu. Pada saat itu kalau nggak salah sekitar 90-an. 90-an. Komisi berapa komisi? Oh, komisi banyak. Kan bisa ditalakin dari komisi. Bener. Tapi belum cair, belum akad saya. Gitu. Belum cair, belum akad. Nah, habis itu selesai tuh, habis ngajuin. Habis itu sekitar 1 bulan dari ngajuin, ditelepon sama adik ipar. Bilang apa? Mampir ke rumah. Terus? Gitu. Mampir ke rumah. Ngapain? Nah, pas datang ke rumah, dia bilang, "Nih ada tanah warisan bokap almarhum. Rahimahullah. Ya. Ini bisa nggak dikerjain?" Antum kan katanya lagi belajar developer. Langsung Allah ganti tuh ya. Langsung Allah ganti, Masya Allah. Masya Allah. Habis itu didapet, yang pertama dipikirin kan cuma satu nih, ini gak ada duit nih. Mau mulainya gimana nih? Bener. Komisi gitu. tadi masih. Pakai komisi aja. Nah, soal komisi ini, dan emang udah girohnya udah tinggi kan. Datanglah ke Tanah Abang. Ngapain? Ada kajiannya Ustadz Erwandi. Tanya sama Ustadz. Di lantai atas tuh. Iya, Ustadz. Ceritanya begini. Ana dapat komisi begini. Ambil dong. Begini. Ustadz bilang nggak boleh. Kenapa tuh? Haram. Alasannya apa? Ya, hasil ribawi. Maslahat. Anak istri gak makan gimana? Iya. Nah, Setelah abis itu itu belajar kan lagi. bandel kan. Tanya lagi, Ustadz, boleh nggak? Gak boleh, akhi. Masih bandel kan. Habis selesai sholat zuhur, Tanya lagi. kejar Ustadz pas mau pulang. Ustadz, boleh nggak? Nah, Ustadz bilang deh, antum bandel ya, akhi. Antum kalau tidak ambil itu, mati nggak? Enggak, Ustaz. Antum yakin tinggalin karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Masya Allah. Selesai udah habis itu. Udah nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada debat-debatan lagi, udah selesai, nggak usah diambil. Nah, habis itu mikir kan, ini mesti gimana nih? Ya kan, mesti gimana mulainya? Bawalah ke komunitas tadi. Terus? Ini ada tanah, mau nggak kerjain rame-rame? Patungan lah kita semua di situ. Jadilah proyek pertama. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan waktu itu angka setelah dari lu cabut itu berapa? Lo terima duit per bulan? Ini biasa 15 juta atau bahkan 40 juta. Berapa? Emang 5 juta. Dia kan gak ada kerjaan. Dodo. Berusaha mau jadi developer tapi belum ada pemasukan. Anak Anda, istri Anda bagaimana, Nah, bos? itu dia. Itu yang kita nggak tahu. Cuma tadi apa? yakin aja. Utang? Utang ada. Kan abis itu jual-jualin semua. Kan udah riba. Utang apa? Utang usaha lah. Usaha apaan sih? Macam-macam. Kan ada investasi, ada bikin usaha air mineral, air isi ulang gitu. Oke, per bulan 5 juta. Bayar utangnya per bulannya? Entah dari mana. Pokoknya Ya, Allah berapa? kasih rezekinya. Harus nyicilnya berapa 10. deh? Nggak ketemu Pak matematikanya. 5 juta bayar utang 10 juta. Lunas? Minus. Lunas. 18 bulan.
15 bulan. Gue gak ngerti lu konsep hidup lu gimana sih, maksudnya 5 juta lu pegangan tiap bulan. Betul, yang didapetin dari hasil kerja. Iya, oke. Kan? Iya kan? Terus Gue gak usah ngomongin buat biaya anak istri dulu deh, gak usah Iya. ngomongin nafkah dulu deh. Ceritanya 5 juta nih buat bayar utang aja deh. Gak tahu lu hidup di jalan tol kayak apa kayak gitu ya. justru 5 jutanya kasih istri. Cuma megang 1 juta. Iya, 4 juta lu kasih 4 juta kasih istri. Nah, bayar utang 10 juta gimana? Ya itu, Allah kasih rezekinya dari mana-mana. Paham, cuma apa ikhtiarnya? Itu jualan properti. Kan mulai coba jualan properti syariah. Komisi lagi kayaknya. Komisi. Komisi. Oh, pintar juga ya. Gitu. Dan dalam proses itu, ya kan, Bisa begitu pas ya? patungan bikin project tuh kan, kita kan patungan. Itu duit terakhir tuh, 15 juta kasih, taruh. Patungan rame-rame, kekumpul 150, jadi project kelas. Masya Allah. Gitu. Nah, tapi habis itu, ya kan, muncul utang-utang setelah dijual mobil, setelah dijual rumah, gitu. Batalin. Waktu itu udah DP rumah, duitnya hangus. Karena tahu riba. Aduh. Gitu. Oh, ini Masya Allah perjalanan ini Vito nih. Artinya kesimpulan ini dapat apa? Ketika ada uang 5 juta, 4 juta kasih istri. Insya Allah kalau di tangan istri diputerin lebih berkah gitu ya. Iya. Insya Allah. Oh gitu ya Insya konsepnya. Allah. Maaf ya suami ya. Maaf ya. Istri demen banget nih istri-istri nih. Iya gak ya? Bener gak? Betul. Berarti kalau dapat 5 juta, kasih istrinya 4 juta. Kasih lebih banyak. Lebih banyak dong. Betul. Suaminya 1 juta doang. Iya. Jadinya bisa bayar 10 juta. Betul. Dan Bag- itu sempat izin sama ibu. Apa? Ma, aku mungkin sementara waktu gak bisa ngasih uang. Gitu. Hmm. Dan ibu bolehin, udah gak apa-apa, gak usah khawatir. Aku mau jual mobil juga, bla 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 bla. Sampai minjem motor ibu. Nah, tapi waktu itu ya itulah, yang baik ada salah satu sahabat sampai sekarang kita partneran juga. Ya mobil dipinjemin. Masya Allah. Tuh, gara-gara 4 juta kasih istri, 1 Gara-gara- juta masuk suami. Bayangkan ya, Coba bayangkan kalau 5 ketika juta dikasih istri itu. semuanya tuh. Wah, itu bisa maksimal sebenarnya. Sebentar. 5 juta, 4 juta kasih istri, 1 juta kita pegang. Iya. Bayangkan ketika 50 juta. Lebih Berarti banyak lagi. iya, 40 jutanya kasih istri, 10 jutanya kasih suami. Iya dong. Nah, Berarti bisa jadi harusnya- 200. Bener gak? Nih gue lagi belain nih. Nih istri-istri lagi gue belain nih, pada demen banget nih. Tapi gini istri, sebentar dengerin dulu ya. Itu kalau 1 istri. Nah, kalau itu gak boleh dijawab. Hah? Iya kan? Punya duit 25 juta. Iya gak? Iya. 4 juta kasih set, 4 juta kasih set, 4 juta kasih set, 4 juta kasih set. Bisa balik 5 miliar tuh ya. Bisa jadi. Banyak-banyak bersyukur kan, nikmatnya ditambah. Maaf istri, Alhamdulillah. kali ini gue belain suami ya. Oke, sampai akhirnya lu bisa gabung gimana ceritanya bro? Nah, abis itu kan bisnis developer jalan tuh. Bisnis developer jalan, fokus Masing-masing di nih. properti syariah. Oke. Udah mulai buka beberapa project sama teman-teman Syirka kan. Terus apa namanya? Udah mulai lah hidup mulai tumbuh. Ya. Ya kan, ekonomi mulai membaik. Nah, tadi itu utang sebenarnya ya ini juga pentingnya kalau menurut Ana ya. Pentingnya kita jalin silaturahmi sama keluarga. Ya. Karena bagaimanapun pada saat kita nanti ngadepin masalah, yang duluan bantu tuh keluarga. Ya. Gitu. Jadi mau sesebel-sebelnya kita sama adik, sama kakak, Iya. ya dijaga hubungan baik sama orang tua. Itu penting banget gitu. Karena pertolongan pertama justru datangnya dari mereka. Nah, pada saat Anda punya utang, Anda sebutin. Anda kasih tahu sama adik sama adik ipar. Anda punya masalah begini, Anda mau ngambil keputusan begini. Wih. Nah, tapi untuk nyelesain ini butuh bantuan. Ya. Nah, nyelesain utang dipinjemin. Nih. Makanya bisa lunas langsung utangnya. Alhamdulillah. Kuncinya berarti benar ke ibu dulu tuh. Tuh. Didoain kayak ini. Iya. Nah, habis udah dilunasin, nyicil lah 10 juta sebulan. Nah, dari situlah ikhtiar, jualan properti apa segala macem. Akhirnya dapet. Nah, itu bisa bayar. Tapi kan nggak kebayang tuh yang udah fix sebulan cuma punya 5 juta. Ya, betul. Nah, yang 10 juta sebulan itu bayar utang 180. Ya harus diselesaikan tiap bulan. Lewat other income berarti ya. Yes. Iya. Gitu. Di luar 5 juta tadi ya. Betul. Dan habis itu kan bisnis jalan, bisnisnya mulai tumbuh. Ya. Kan kita masih Ya. pribadi-pribadi tuh. Iya. Ya. Dari developer punya bisnis agent, Mm-mm. punya bisnis digital marketing, punya bisnis konsultan. Gitu. Oke. Khusus semua di properti syariah. Ya kan? Nah, habis itu ketemu sama sahabat gitu kan. Udah bisnisnya jalan, terus ketemu sama mitra kita. Ini partner kita Oke. ya, yang 2.
itu kita datang ngasih tahu konsep properti syariah. Oke. Nah, mereka bilang, aduh terlalu banyak cerita ini dan itu. Nah, Ini dapat- mitra ini dari awalnya konven ya? Ya konvensional, terus ketemu, kita bawa konsep syariah, kata mereka udahlah nggak usah banyak cerita. Ini ada proyek kerjain aja, buktiin. Masya Allah. Nah alhamdulillah kita kerjain, kejual. Berapa rumah? Ada kurang lebih sekitar 6. Cepat juga ya lu jualan rumahnya. Pakai apa bro? Tekniknya gimana bro? Nah kalau kita kan kombinasi nih, kalau di pemasaran sama penjualan. Satu, kita jualan sendiri, ya kan, bisa promosi organik, promosi berbayar. Ya karena kalau di properti nggak bisa dipungkirin, untuk memperluas pasar ya pakai berbayar. Gitu. Atau pakai endorser, misalnya kayak mitra-mitra kita yang punya channel-channel bagus nih, kayak Kasih Solusi kan. Masya Allah. Nah kita Masya Allah. ajak jadi mitra. Oh iya. Mereka promosiin, nah kita Iya, dapat lah manfaatnya. sama, saya juga dapat juga Betul. manfaatnya. Seneng. Masih seneng kalau ngajak bermitra, ngajak kerjasama. Tapi kalau saya dapat manfaat tuh seneng banget. Masya Allah. Emang saya kan orangnya kan pengennya lebih manfaat gitu loh. Betul. iya kan? Nah dengan cara gitu kita bisa masarin. Oke. Gitu. Dan pada saat itu kan memang lagi hype-nya kan, properti syariah tuh lagi maksimalnya tuh. Oke. 2016 sampai 2018. Nah ini kita memang maksimalin. Dan bisa dibilang tuh pionirnya digital marketing buat properti justru teman-teman properti syariah ini. Gitu. Dan dahsyat banget memang. Betul. Nah habis itu kita udah selesai jualin, akhirnya dibuka kesempatan. Udah deh ini model bisnisnya kayak bisa jalan nih. Kerja sama yuk. Masya Allah. Gitu. Kita siapin dananya, kita siapin investornya, kita siapin potensi lahannya. Nah, lu tinggal ngembangin deh. Iya. Ngembangin. Gitu. Akhirnya kita kerjain. Ada satu proyek tuh di Depok. Oke. Alhamdulillah udah sold out ya. Udah habis alhamdulillah. Berapa rumah? 16. 16. Oke. Ini kalau gue cermatin ya, lu tadi bikin 1 rumah, bikin 6 rumah, sampai bikin ke 16 rumah dan seterusnya. Yes. Yang pertama atas izin Allah. Dan yang kedua, kenapa sih konsumen tuh percaya sama lu? Itu aja tuh poinnya. Iya. Kenapa tuh? Maksudnya apakah gara-gara memang lu ngejagain dari segi akad, lu Nah. amanah? Oke ya. Memang itu terdengar klasik ya. Betul. Tapi maksudnya seperti apa? Memang lu pengennya yang notaril, Ya. jelas, jujur. Ya memang iya itu sepakat. Cuma kan nggak semuanya kayak begitu. Karena menggaungkan syariah, sunnah dan seterusnya ini kan banyak. Betul. Yang ujung-ujungnya mereka lah yang perusak syariah apa sunnah, si oknum-oknum ini loh. Iya, Itu kan gemes banget gua sama mereka. Nah artinya banyak korban-korban, konsumen-konsumen juga kena jadi batunya. Iya. Gara-gara mungkin mereka-mereka yang menggaungkannya seperti itu. Nah terus sekarang gini, kenapa mereka sangat mudah? Apakah service lo atau seperti apa? Nah itu gue pengen tahu. Kenapa gue harus pakai lu nih, perumahan lu nih, lu yang ngembangin ini kenapa gitu loh? Nah sebenarnya gini Om, jadi pemerintah itu sebenarnya udah nyediain fasilitas nih banyak ya. Masya Allah. Untuk developer ya. Kayak misalnya kita mau ngecek lahan kemana sih? Kita ngecek lahan pasti ke BPN. Ke BPN ngecek dulu nih kita, jangan sampai sengketa. Double nggak nih SHM-nya? Tumpang tindih nggak nih? Wah itu Iya sering kan? tuh. Ya. Nah ini kan banyak developer yang awam gitu ya, yang kurang ilmu, itu dia nggak ngecek dulu nih. Ternyata sengketa. Tadi kayak temen lu itu mungkin ya, bermasalah akhirnya. Pemerintah tuh udah nyediain perangkat banyak bro untuk developer. Ya dan sekarang lebih mudah. Yang paling dijagain itu sama pemerintah ini real estate lah ya. Bisnis yang banyak merekrut orang ya. Oke. Kayak notaril, Ya. terus kemudian kontraktor. Kita kan Bangunan. berhubungannya banyak sama people nih. Ya, Kalau developer ini. Betul. Nah, makanya perangkatnya yang disediain pemerintah ini banyak. BPN tadi salah satunya. Terus kita ngecek ini tanah bisa dibangun rumah nggak nih? Bakal keluar IMB-nya nggak nih? Kita cek ke rencana tata ruang wilayah. Ya. Setiap pemerintah kota atau Pemda pasti punya perangkatnya. Kita cek ternyata zonasinya kuning. Nah, ini istilah di developer nih. Kalau zonasi kuning sudah pasti bisa dibangun perumahan. Tapi kalau zonasi hijau ini nggak bisa dibangun. Nggak bisa, itu penghijauan tuh. Iya, pasti ini buat kebun, penyerapan lah ya. Iya. Penyerapan air hujan. Nah, setelah itu kita cek lagi, bro. Nah, ini KDB-nya berapa nih? Koefisien daya bangunnya. Jangan-jangan ini zonasinya kuning nih, bisa dibangun. Tapi cuma 10% dari lahannya. Ada nggak? Ada. Ya. Biasanya daerah serapan kayak di Dago, di Lembang. Iya. Zonasi kuning. Tapi 10%. Kenapa?
karena sebagian besarnya untuk penyerapan air. Oh, gue ngerti. Maaf gue potong ya. Oke. Nih mumpung inget dan ini harus ditajemin nih. Iya. Oh, gue ngerti. Berarti kan banyak developer bundle Iya. yang memang ternyata zonasinya hijau, atau mungkin developer Betul. bundle yang memang ternyata ini Sengketa. harusnya apapun itu alasannya, tapi dia tidak layak untuk dibangun, Tapi dibangun. tapi dibangun. Alhasil konsumen yang dirugikan. Konsumen Betul. dirugikan. Iya kan? Baru nempatin sekian tahun tergusur. Baru Iya. nempatin sekian tahun Betul. diusir. IMB nggak keluar misalnya. Itu. Gitu kan? Nempatin baru awal-awal ditunggu mana IMB-nya nih, mana IMB-nya nih, mana nih, SHM nggak dapet. SHA, mana SHM-nya nih, mana nih. Terus ya, yang ada apa? Pengennya untung malah buntung tuh konsumen. Betul. Iya kan, bertahun-tahun nih nungguin SHM nggak dapet, IMB nggak jelas. Iya. Nah, itu gara-gara mungkin dengan manisnya janji-janji yang diberikan sama developer, sehingga konsumen terbawa dan ujung-ujungnya tertipu. Betul. Oh, Karena berarti sebenarnya Masya Allah. developer itu kan mau yang skemanya syariah, mau yang konven, bisnis propertinya kan sama. Sama. Yang bedain kan Kita konsep perumahannya mungkin ya. harus ngikutin Hmm. regulasi pemerintah. Oke. Gitu. Ya menarik. Lanjut lagi bro. Tadi Nah. itu lu lagi jelasin. Nah, setelah ngikutin regulasi pemerintah nih, Mhm. tahap awal itu pasti kita bikin namanya pra-site plan. Nah, Oke. ini ngikutin regulasi lagi. Oke. Ya. Kita bikin site plan, Mhm. kita nanti bikin amdalalin untuk lingkungan, terus UKL, UPL dan segala macamnya. Izin lingkungan ke warga sampai akhirnya terbit itu site plan resmi. Mhm. Nah, site plan resmi inilah yang dilegalkan oleh pemerintah, boleh dipecah oleh developer melalui BPN. Gitu. Oh, boleh ya? Boleh. Artinya kalau sudah keluar site plan resmi, ini BPN legal untuk mecah nih keseluruhan. Katakanlah lahannya 4.000 meter, Bisa jadi 4, 1000, 1000, bisa 1000 gitu. dipecah jadi 30 unit rumah. Oh, Gitu. oke. Legal nih. Nah, ini yang kadang nggak diikuti sama developer-developer. Gitu ya, step by step ini perangkat-perangkat yang seharusnya dilalui gitu. Iya. Itu yang akhirnya bermasalah. Ya. Nah, jadi pertama, kenapa kita ini akhirnya menggaungkan properti syariah yang baik gitu ya, Mhm. manajemen yang baik gitu ya. Yang pertama tadi akuisisi lahannya harus benar. Iya. Jangan maksain juga. Kadang mereka mau buru-buru cuan, Iya. zonasinya nggak jelas, Betul. tanahnya juga mungkin sengketa dan seterusnya, dipaksain tuh. Tapi tanpa memikirkan konsumen. Iya. Sehingga gimana ntar konsumen aja udah. Bahkan yang paling parah bisa juga bertransaksi bukan sama pemilik. Gitu. Jadi Sama dia biong atau calo ngakunya gitu, bisa kuasa gitu. Tapi bukan berarti maklar begitu ya, itu tetap oknum. Oknum. Iya, Maklar iya. justru banyak yang bantu kita untuk cari tanah dan lain-lain. Iya. Nah, kemudian tadi setelah akuisisi lahannya baik, nah tadi perangkat legalitas dari pemerintah dipakai. Pra-set plan sampai set plan keluar gitu kan. Terus manajemen proyek, Bro, yang benar. Nah, manajemen proyek ini apa? Pembangunannya kapan, serah terimanya kapan, kualitas bangunan. Yang terakhir cash flow penjualan. Ya, Nah, betul. itu. Oke. Ujung tombaknya itu. Oke, Masya Allah, jazakallah khair. Ini ilmu banget ya. Dan bentar, gue mundur bentar ke tadi fasilitas pemerintah. Kenapa mereka nggak pakai? Ribet katanya. Dulu stigmanya ribet. Dulu. Iya, Nyatanya? dulu. Sekarang udah bisa online. Betul. Bahkan sekarang udah pemerintah nyediain yang namanya DPM PTSP. Jadi Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oh. Ya. Jadi datang ke situ, biasanya dekat sama lurah atau camat itu biasanya. Wih, ajib juga tuh ya, Pak Iya, Jokowi. datang bisa langsung proses. Keren Gitu. Pak Jokowi. Jadi 3 Oh periode. iya, nih. tentu. Tiga periode. Ya, Dan kita mah siapa aja ikut Apa aja deh. namanya? Pemerintah juga banyak support. Kan sekarang ada perubahan aturan IMB diganti PBG. Nah, Oh. PBG ini sebenarnya tujuannya baik. Wih, Masya Allah. Ya kan, kita ngajuin, masukin dokumen, tanda Hmm. terima keluar udah boleh bangun. Padahal belum jadi, untuk gerakin ekonomi. Keren. Berarti Gitu. pembangunan juga betul-betul harus merata di negeri ini. Betul. Keren nih Iya. Bapak pembangunan nih. Nah, satu Iya. lagi juga, Heeh. Anda tambahin. Heeh. Kalau tadi kan versi yang perusahaan. Kalau yang pribadi, ya kadang-kadang kalau lahannya misalnya minimum, Ada peraturan. ya kan ada aturan nih, tiap daerah beda-beda. Iya. Yang paling umum kan mungkin tanahnya 500 dibagi 5 gitu. Iya. Itu perorangan boleh, nggak pakai Boleh. side plan nggak apa-apa. Oh, oke. Asal IMB. tanahnya kecil. Betul. IMB diurus satuan. Ya. Nggak harus kayak yang resmi tadi
melalui prosedural yang panjang. Wih, keren. Gitu. Ini gue demen banget ya, peraturan-peraturan baru juga banyak ya sekarang, akhirnya memudahkan developer Betul. apa segala macam. Kok ya developer juga nyaman, konsumen juga aman. Yes. Nah itu kuncinya tuh, berarti pantes lah di era sekarang nih Allah berikan ganjaran yang luar biasa untuk Ini arahnya kemana nih? nggak bener kan? Iya, iya. Nggak, maksud gue kan memang Allah berikan Ganjaran, ganjaran buat pemerintah kita agar diberikan apa ya, balasan dengan kebaikan dan seterusnya. Betul. Biar rasanya manis ya. Nah, biar rasanya manis tuh. Dan kemarin after pandemi ini alhamdulillah nih pemerintah ngasih relaksasi banget tuh, kayak misalnya PPN 0%. Ya. Dikasih tuh buat developer. Ya, Jadi 2022. konsumen lebih mudah lah, harga lebih murah. Saya agak sedikit Apa tuh? alergi nih dengar kata 0%, maksudnya gimana nih? PPN. PPN. Bukan DP 0%. DP 0% Ada juga kemarin. Kemarin. Jadi pemerintah kasih kemudahan supaya orang bisa punya rumah Oh, walaupun kondisi masih gonjang-ganjing karena pandemi kan. oke. Nah, dikasih kemudahan insentif, boleh DP mulai dari 0%. Berarti bagus dong yang mengusung ide DP 0%, rumah DP 0%, berarti keren dong. Betul Betul banget, banget. memudahkan orang untuk bisa punya rumah. Apalagi milenial Ini sekarang. menggerakkan ekonomi ini. Gue pilih yang itu aja. Apanya nih maksudnya? Programnya. Iya, programnya bagus ya. Programnya bagus. Terus ada yang nanya, Mesti nyapuin terus nih. ada yang nanya, sebentar lu yang mana sih, Der? Kanan iya kan justru menandakan bahwa gue masih apa aja yang jadi, udah nggak usah netral ngurusin. Iya, makanya tadi yang kanan gue kasih panggung, kiri gue kasih panggung, udah deh. Yang penting cuan. Nah, akhirnya kita 2019 baru gabung. Wah keren. 2019 Gabung apalagi dengan pemikiran lo yang seperti itu, ya kan? Andi, Vito juga pemikirannya masya Allah juga, sama-sama lah akhirnya gabung. Lah jadilah yang namanya Maxi Recon. Maxi Recon. Sebelumnya namanya Enproshare. Enproshare. Ya, jadi pas kita bentuk Enproshare itu memang cicilan langsung ke developer full. Ih, hati-hati loh, ntar Anda haus loh akan seperti ini. Karena banyak kejadian teman gue juga begitu, dengan embel-embel, tenang kita syariah. Wajar dong. Kenapa memangnya? Hati-hati dengan yang developernya adalah ngirim uangnya atau pembayarannya ke bank. Karena riba dan seterusnya. Makanya kami hadir, cicilah langsung ke kami. Ternyata begitu uangnya masuk ke developer langsung, dan aku hilaf, aku belanjakan ke yang lain. Jadi developer ya. DP lover. Bukan developer ya, tapi malah DP lover ya. Betul. Jangan-jangan lu kayak begitu. Alhamdulillah, kalau kami memang niat dari awal ini mau jadi jalan atau wasilah kita cari rezeki. Masya Allah. Ya kan kita ninggalin capek-capek tadi, ninggalin ini, ninggalin itu. Kan pengennya mau cari yang halal. Betul. Karena kalau halal kan insya Allah berkah. Masya Allah. Kalau udah berkah manfaatnya banyak. Wah ini makanya, apalagi kuncinya ketika ngomongin manfaat, dari cerita yang lo tadi ngejagain betul-betul jelas legalitas dan seterusnya, insya Allah berarti teman-teman di sini udah nggak perlu bingung lagi. Betul. Ketika ingin mencari rumah dan cari developer yang betul-betul insya Allah taala Amanah. jujur dan amanah, Betul. Maxi Recon pilihannya. Salah satu yang terbaik. Masya Allah. Tetap loh begini aja mereka masih tawadu dong. Itu udah tahu dong pilih siapa kan. Insya Allah. Jadi Masya Allah. journey kita ini emang loncat-loncat Om. Tadi misalnya kita backgroundnya dari konven gitu ya. Nah sempat hijrah nih. Hijrahnya mungkin hijrah ekstrim juga ya. Tanpa bank gitu ya. Oke. Terus mulai belajar lagi nih kita. Oh ternyata bank syariah nih boleh loh gitu kan. Masa sih? Nah ini apa masuk nih kita nih. Ya. Emang ada ternyata bank syariah kata-kata di Indonesia ya? Masya Allah. Oh. Ini kan tinggal tergantung nih. Kita mau Masya nelaahnya Allah. gimana? Ya, Jadi- berarti bisa tuh ya. Bisa Om. Oke, gue ngerti. Gini bro, artinya gini, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Ya, betul. langsung bayar ke developer, langsung bayar ke pribadi dan seterusnya, ya kan? Iya. Artinya dengan kita menggunakan satu yang sudah terjamin izin OJK-nya jelas, ya, dipantau oleh pemerintah, Ya. ya, makanya ada lahirnya bank syariah misalnya, Ya. ya, betul-betul diawasi, dijaga untuk kemaslahatan umat. Nah, itulah yang ternyata memperkecil kemudorotan ya. Betul. Ya, tapi bukan berarti cicilan ke developer juga nggak amanah. Iya. Oh iya. Makanya kan kita ada preventifnya tuh. Iya, Kita betul. nggak panjang loh cicilan ke developer Ya. sekarang. Sekarang lebih pendek. Gitu. Rata-rata bisa sampai 3 sampai 5 tahun Oke, maksimum. oke. Cuma secara proses ya kan tadi usahanya berbadan PT gitu sehingga rekening yang dibuat juga rekening PT. Iya. Nah, di PT itu kan biasanya ada beberapa orang yang harus tanda tangan. Nah, kalau di kita kan kita berlima saling jaga. Oke. Terus Oke. juga kita punya tim yang juga memproses sehingga kan
transparansi di tim itu kalau ada yang mau macem-macem Iya. udah saling ngingetin satu sama Betul. lain. Iya, Iya, betul. betul. Gitu. Walaupun yang perorangan pun belum tentu tidak amanah juga karena kita kan awalnya dulu perorangan. Iya paham gue. Maksud gue Gitu. gini bro. Maksud gue dengan teman-teman yang mungkin alergi Nah. dengan istilah tadi misalnya, kok nyicilnya malah ke bank syariah sih, kok Iya. nyicilnya misalnya begini segala macam ya. Padahal kalau dipikir-pikir bukan ngambil masalah ribawinya, Iya. tapi lebih kepada uangnya aman karena udah diawasin oleh pemerintah itu loh. Betul, Karena betul. mereka kan terdata dan terawasi kan. Nah, Nah, maksud gue seperti sebenarnya itu. kalau penggunaan perbankan syariah itu salah satunya selain tadi nguntungin developernya. Ya. Kalau cicilan Karena langsung ke developer dapat cash. betul. Gitu. Jadi bisnis bisa terus jalan, putaran bisa kenceng. Oh ya udah kalau gitu langsung ke developer aja, jangan untung-untung banget lah. Jadi dia harus sebenarnya gimana sih? Jadi biar menderita gitu ya. Kalau ke developer tuh enaknya prosesnya simpel. Oke. Kan jual beli, developer sama pembeli langsung ketemu. Ya oke. Kalau pakai perbankan syariah kan? Dan notarial juga ya. Iya, kalau pakai perbankan syariah itu kan konsumen nanti belinya lewat perbankan, Mm-mm. ya kan? Oke. Kita jual ke perbankan syariah. Betul. Oke. Nah, konsumen ini biasa disebut jual beli murabahah lah. Ya. Murabahah atau istisna paralel juga bisa, atau ada yang pakai MMQ juga, akadnya macam-macam, tinggal deskripsinya aja. Oke. Nah, cuma secara proses ini mempermudah buat dua pihak. Ada satu wasit nih Oke. yang sekaligus melakukan pembiayaan, yang sekaligus juga memverifikasi. Oke. Gitu. Kalau Oke. developer sama konsumen langsung, konsumen mau verifikasi ke developer mesti nanya, Iya. mana legalnya, mana ininya. Kan prosesnya belum tentu dikasih. Iya betul. Bisa Memang juga- enaknya di bank ini Perbankan dia syariah. ya di Oh berarti di semua bank bank ya? perbankan syariah bro. Oh, Jadi dia verifikasinya dua arah. Oke. Dia verifikasi developernya. Ah. Developer udah punya set plan belum? Oke. Udah. Udah punya IMB belum? Udah. Terus apa namanya? Side plan-nya ada nggak? Ada. Price list ada nggak? Ada. Oke. Skemanya kayak gimana? Nah, ada promo-promo nggak? Ada. Nah, konsumen ini akhirnya dibantu lah sama bank untuk memverifikasi developer. Itu. Legalitas PT-nya mana developer? Oke, kirim. Nah, akhirnya konsumen itu kalau lewat bank dia nggak perlu verifikasi langsung ke developer. Pak, lihat dong legalitas PT-nya, kan nggak berani ya konsumen ya. Nah, kalau bank ya berani-berani aja minta dong legalitas PT-nya. Ya, Oke. kalau nggak difasilitasin. Ya, akhirnya oke. kita tanda tangan lah sama lembaga keuangan syariah tadi perbankan syariah namanya PKS, perjanjian kerjasama. Tanda tangan, berkas-berkas kita lengkapin. Oke, sudah PKS. Nah, akhirnya kita boleh memasarkan. Nah, dengan skema tadi perbankan syariah. Oke. Gitu. Nah inilah maksudnya edukasi ini biar teman-teman paham gitu loh, sadar Betul. ketika nanti misalnya konsumen ada yang nanya-nanya, terus tiba-tiba ada penawaran jatuh dari si developer mengenai, yaudah nih bisa pakai bank syariah apa segala macamnya, jangan langsung kaget. Oh ya, betul. Ya itu loh, itu tuh poin gue itu gitu loh bro. Iya. Ya khawatir nanti lah berarti kan katanya syariah, kok malah ngajuin bank syariah sih? Iya. Nah malah ngajuin bank gitu maksudnya di Nah, situ iya kan. betul. Nah itu menjadi alergi sehingga yang ada malah lu dituduh enggak ini tipu-tipu Iya. nih Ya. gitu. Dan salah satu alasan Sebenarnya nggak kita- harus bank ya. Ya nggak harus bank. Jadi Bisa banyak nih sekarang alhamdulillah ada fintech, Ah, gitu itu. ya, ada BPRS ya, gitu. koperasi juga ada. Koperasi Ya, ada. ya pokoknya intinya yang labelnya adalah mau dompet dan seterusnya itu ya Iya. atau fintech, yang penting yang nampung duit orang ini harus terawasi OJK. Betul. Betul. Plus Betul. satu lagi, kalau kita cicilan langsung ke developer, Mm-mm. ya ini juga kenapa alasan kita sekarang bisnisnya kombinasi nih. Oke. Cicilan ke developer jalan, Mm-mm. perbankan syariah jalan. Karena kalau cicilan langsung ke developer biasanya DP-nya cukup gede. Oh, oke. Tenor pendek karena kan kita pebisnis. Ya gitu. ya, Kita ya. butuh untuk buka proyek lagi. Ya cash flow lah. Betul. Ya. Nah, betul. kalau pakai perbankan syariah jadinya hampir semua kalangan sekarang dimudahin untuk bisa punya Iya. rumah. Oke. Gitu. Oke, Masya Allah nih. Kalau ngomongin pengen punya rumah nih terdekat nih, Maxerekon ada di mana nih kira-kira nih? Yang available nih. Langsung aja kita main cepet aja deh, main cepet deh. Siap. Meskipun nanti teman-teman kalau pengen tahu informasi lebih lanjut tinggal kunjungin aja sosial medianya Maxerekon ya. Ya. Nah, tapi gue mau tahu dikit aja bentar ya, sekian menit terakhir nih. Kira-kira sekarang lagi bangun di mana, Bro? Ciracas. Nah, sekarang kita yang lagi fokus kita kerjain di Jakarta yaitu Ciracas Greenview, Oke. terus kemudian di Kota Bekasi Grand Alisan Premier. Wih, banyak ya. Ya, alhamdulillah. Jadi Alisan residen sold out. yang ketiga Sold out. Depok sudah sold out. Wih, cepet banget. Gitu. Terus ada juga Casa Bellevue di Bintaro Tangsel, Heeh. terus Kencana Hills Cilebut. Kalau yang di Cilebut ini total ada 51, udah sisa kurang lebih sekitar 6.
Wow. Gitu. Oh, cepet-cepetan ya. Tipe berapa, bro? Macam-macam. Kita rata-rata sih paling kecilnya bangunan tuh 41 tipe mezanin, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang tambahan di atas tadi. Oke. Terus tanahnya minimal 60 sampai 66. Oke, budget berapa tuh? Itu 400 jutaan yang di Cilebut. Oh, 400 juta udah bisa punya rumah. 400 jutaan. Skema cicilannya gimana? Tadi Mix, bisa cicilan ke developer dengan DP tertentu, terus durasi cicilan 2 tahun. Karena kalau yang di Cilebut karena udah selesai semua, infrastruktur udah jadi, musola udah kita serahin, fasos-fasum. Jadi jangan dibilang bahwa properti syariah nggak amanah ya. Ini alhamdulillah kita salah satu yang insya Allah nunain kewajiban lah. Oh, Masya Allah. Gitu. Iya, bener juga ya. Artinya buat teman-teman di sini dengan budget 400 juta ya udah bisa punya rumah maksimal. Betul. Kan berarti kan? Nah, nggak maksimal dalam artian mungkin di Cilebut itu kan 400 juta, berarti cicilannya bisa meskipun dia punya duitnya 100 juta aja udah bisa. Bisa, bahkan kita lagi ada program bisa DP mulai 0%. Nah itu program pemerintah tadi. Ini menarik nih. Ini yang ngasih ide bagus banget nih. Cicilannya cuma 4 jutaan. Oh, 4 jutaan aja bisa dapat rumah. 4 jutaan. Nah, ini ada insight. Gue ikutan. Alhamdulillah. Gue ikutan kalau begitu. Lah bener kan bisa jadi buat investasi nggak masalah dong. Betul banget. Dan di Bogor itu memang cocok buat invest karena lokasinya dekat sama stasiun. Jadi ternyata bro, ini menurut riset nih ya. Oke. Milenial sekarang itu jarang yang punya tabungan. Tapi gajinya gede-gede. Nah ini berarti membatas stigma milenial nggak bisa punya rumah tuh gimana? Nah, kenapa milenial nggak bisa punya rumah? Nah, sebelumnya itu rata-rata kita kan untuk cicil harus ada DP. Oke. Nah, akhirnya ada stigma, wah milenial nggak punya rumah nih karena nggak bisa bayar DP. Iya. Tapi dengan program ini bro, tadi ada DP 0%. Ini kan relaksasi nih. Millennials bisa punya rumah dengan DP 0%. Tapi dia cicilannya mampu nih. Itu real ya? Bener kan nih DP 0% nih? Ya, bener mulai dari 0% ya. Artinya nanti balik lagi ke calon konsumennya. Kapasitasnya pada saat dia Oh, berarti sekarang milenial udah bisa punya rumah gara-gara mereka nyicil mampu. Betul. Tapi untuk DP nggak mampu karena gede banget biasanya buat party kan. Orang hobinya kan beli semua. Lifestyle ya. Tapi ngutang semua. Jadi cicilan udah banyak tuh. Nggak nutup tuh dia jadinya. Nggak nutup. Oh, keren. Nah, sekarang kita lagi fokus yang di Ciracas. Ciracas ya? Berapa rumah? Jadi Ciracas itu total 46. Tahap 1 sudah selesai. Oke. Tahap 2 dari 11 sisa 3. Bukan dong foto-fotonya dong, Dim. Oke, terus? Terus sekarang kita lagi buka tahap 3. Nah, tahap 3 ini yang di Ciracas, ya kan? Ada total 21 unit. Nah, kita baru buka kurang lebih kemarin 12. Alhamdulillah pas launching kemarin habis. Oh cepet banget, karena lu mainnya jujuran amanah. Mau tahu nggak? Kenapa? Kok bisa cepet banget habis? Rumah di Jakarta kira-kira harga berapa minimal? Ya bro ya. Rumah 2 lantai, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Ya berapa? 1 M lah. 1 M kita jual mulai dari 700-an. Kalau bisa? Cash berapa coba? 690-an. Nggak percaya. Nggak percaya. Tapi tahap pertama udah lewat. Ya terus gimana dong? Nanti kita buka lagi. Karena masih ada sisa kurang lebih sekitar 8. Nih, ayo ngebut-ngebutan aja berarti kalau gitu. Mana coba gambarnya? Ini ya? Ini yang Bukan, ini yang Bekasi. Tadi yang Ciracas teh gue nafsu juga nih jadinya nih. Mana Ciracas? Turun ke bawah. Mana Ciracas? Ke bawah lagi. Nah, ini nih. Oke. Oh ini tampilannya mana sih? Kalau mau beli rumah harus ngeliat fasadnya bro. Fasadnya ini nih. Mana fasad? Ini dia fasadnya. Lucu lagi. Gemoy ini. Cakep. Ini industrialis. Iya paham gue. Kalau begini nih nggak malu-maluin kalau buat konten. Kalau gue kan mindsetnya begitu. Siap. 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Cakep. Ada carport. Oh iya. 50. Iya masa nggak ada carport rumah? Oh iya. Enggak kan mikir orang 700 jutaan mungkin di gang. Ini enggak. Akses mobil. Bener. Iya. Oke. Udah pakai smart home system. Masa iya dapat dong. Terus kita kasih hadiah voucher furniture lah. Nanti disebut brand salah kan? Nggak apa-apa sebut aja. Oh takutnya beda-beda ya. Iya. Nah, kita lihat cuma dengan value yang sama ya. Betul. Coba mana zoom dong yang tadi dong. Coba dong Ciracas nih. Ini malah jadi gue yang nafsu. Sekomplek sama gue yuk. Ambil yuk. Sekomplek sama gue yuk. Ini agak ke atas proyeknya progres sudah jalan, udah ada kurang lebih 5 rumah yang lagi dibangun. Oke. Gitu. Karena ini ya kita skema inden. Gitu. Cuma tadi kan konsumen nggak perlu khawatir. Berapa lama tuh inden? Kurang lebih 8 sampai 10 bulan.
Oke lah. Dan konsumen nggak perlu khawatir karena dijagain tadi kan. Iya itu poinnya tuh 800 jutaan cicilan 6 jutaan. Betul. Ada juga yang 700 juta cicilan 5 jutaan. Ya, kalau yang di atas tadi naik ke atas bentar, Oke. naik lagi. Nah ini yang di Bekasi, Mana Bekasi? naik atas lagi. Oh ini. naik dikit lagi. Nah ini yang di Bekasi, Ini yang paling banyak nih, ada 120 unit. 120. Oh ini ya. Ya ini kawasan perumahan Islami terbesar di Kota Bekasi. Wush, istilahnya rata-rata muslim semua berarti ya. Semuanya muslim. Semuanya alhamdulillah. muslim. Mantap. Ada masjid. Jamin. Masya Allah. Bener ya. Oh, Bener ya, Gitu. Dan bener, di perumahan bener, ini bener. kita sediain imam masjid. Masya Allah. Ya ada program apa? Tahfiz. Tahfiz 2 tahun gratis. Eh, Oh, nih. keren juga fasilitas lu, Masya berani Allah. begitu tuh. Karena emang kita niatnya kan kita udah pernah punya rumah di sini. Yang kurang apa sih? Ya. Malah Kita ini ketemu owner-ownernya pada punya rumah di situ. Iya itu. Gitu. Mau jadi itu marbot ya? mau jadi Jadi marbot. marbot gitu di situ. Iya. Apalagi kan misalnya pengalaman udah bikin ini bener tadi. Iya. Point of view-nya tuh udah berbeda. Ya. Oh kurang masjidnya nih. Oh kurang Ya. ini. Tapi kalau memang maaf ya pure bisnis, dia nggak mentingin ke dalam-dalam bro. Oh iya. Iya kan Dan makanya. sekarang developer besar ya yang katanya 21 naga itu ya. Enggak kebanyakan. Kebanyakan ya. Oke. Antum dikali Fasilitasnya itu udah 3 itu. fasilitasnya udah mulai ngikut-ngikutin. Oh iya. Nyediain masjid, Oh. terus kemudian juga udah berani nyebut tanpa riba. Oh ya. Yes. Oh, berarti lu harus bikin geng tuh. Nah, 9 onta. bisa jadi. Boleh. Kita 11 rencananya. Wah ini seru nih. Oke buat teman-teman kalau informasi lebih lanjut pengennya gimana nih? Ini banyak yang kosong nah, atau mungkin dia gua nggak tahu deh tayangnya podcast ini Nggak kalau lo mikir-mikir biasanya tuh cepat banget habis ya. Oh iya iya Nah, iya. makanya coba deh. Ya. Kemana? Ke IG ada? Bisa lihat IG kita. IG. Ada Iya, coba tuh. buka linknya dong. Coba dong buka dong. Nah, oh di sini ya. maxirecon.official. Klik aja di www.maxirecon.com ya. Ya, Di situ satu ya. lagi sebelahnya. Miminnya yang- mana miminnya? Mana? Itu. Satu lagi Enproshare, ini turun ke bawah. Ini yang project yang di Bekasi. Oke. Enproshare.id. Di mana? Miminnya DM atau di link? Link aja. Bisa langsung link. Nanti Oke. nyambung langsung Sip. ke WhatsApp-nya. Mantap. Ada yang mau tambahin bro? Nah, satu lagi kan Mhm. biasanya kalau developer supaya juga apa namanya kita kuat ya, nggak Mhm. cuma ke konsumen, tapi kuat juga di mata negara, Oke. kuat juga secara syar'i. Ya kita ikut asosiasi. Ya. Anda Oh. tambahin boleh ya? Ya, Boleh. Nah, jadi gini, ada namanya nih Asosiasi Properti Syariah Indonesia, Bro. Oke. Gitu. Tadi kan misalnya kok ada sih nih properti syariah nakal nih. Mm-mm. Ini kayaknya oknum nih. Nah, akhirnya kita bikin asosiasi nih. Nah, asosiasi ini sebenarnya buat jagain verifikasi developer properti syariah yang bener lah. Jadi manajemen proyeknya bener, akuisisi lahannya bener gitu ya, legalitasnya bener, penjualannya bener. Nah, kita verifikasi nih di asosiasi. Oke. Nah, asosiasi ini sudah terdaftar di kementerian, kemudian sudah terdaftar juga di SIRENG, Sistem Informasi Registrasi Pengembang. Oke. Nah, artinya buat member-member yang sudah bergabung, ini nanti udah terdaftar tuh di SIRENG. Kayak Ray lah. Di Ray juga kan pengembang terdaftar tuh ya di SIRENG. Nah, asosiasi kita sudah ada di beberapa wilayah Indonesia gitu ya, perwakilannya, DPW-nya. Dan saat ini member sudah 90-an. Gitu. Ya, developernya ya. Member Oke. yang udah verified ya. Ya, Kalau ya, yang ya. udah ikut trainingnya mungkin ada ratusan lah ya. Oke. Tapi yang akhirnya join verifikasi itu sudah 90-an. Nah, ini yang sebenarnya developer yang kita bilang kualitasnya baik, Bro. Wih, mantap. Bukan yang abal-abal lah. Ya. Dan alhamdulillah ustadz-ustadz kita juga ini sangat kompeten memverifikasi akad-akad. Misalnya tadi dari akad perbankan syariah ya. Diverifikasi dulu ada Ustadz Aminur Baitz, ada Ustadz Khalid, ada Ustadz Sufyan Baswedan gitu ya. Oke. Dr. Arifin Badri. Ustadz Arifin Badri. Ada 7 dewan pengawasnya dan mereka standarnya sama. Masya Allah. Standarnya mengacu ke MUI, ke AOIV gitu ya. Nah, ini yang standar-standar yang dipakai juga di perbankan syariah sebenarnya. Oke. Nah, gitu. Nah, alhamdulillah sudah beberapa yang kita approach untuk verifikasi gitu ya. Artinya kedepannya kita harapkan sih teman-teman ini ya konsumen ya terutama itu bisa verified developernya. Oh, Gitu ya. ini. Verified developernya kemana? Bisa ke APSI nih ngecek terdaftar nggak ya dia di Oke, asosiasi. oke. Itu dulu pertama. Nggak harus APSI ya. Ya. Yang penting dia terdaftar misalnya di asosiasi, misalnya di Ray, di Himpera gitu ya. Yang penting dia masuk nih asosiasi. Oke. Ceklah di SIRENG.
sistem informasi registrasi pengembang. Ada nggak Di nih? sharing gitu ya? ada nggak nih Oke, developernya? oke. Oke. Cek lagi track recordnya. Dia sudah membangun berapa perumahannya lancar atau enggak gitu ya. Terus manajemennya seperti apa. Nah, cek legalitasnya juga. Tadi misalnya oke. kalau cek legalitas nggak bisa, ya kalau dia udah PKS sama perbankan syariah, insya Allah udah dicekin lah sama banknya. Gitu. Ya. Itu intinya bro. Itu kuncinya Gitu. tuh ya. Jadi buat Betul. teman-teman nggak asal. Total berarti lu berapa bangun rumahnya? Proyek ya? total ada 5. 5 sekarang. Ada 5 barang kita Oh, sih. oke lah. Ya, lu bisa cek aja nih KPK poin aja nih di Instagramnya, coba deh hasil-hasil rumah yang memang lu bangun nih. Kelihatan nggak di sini? Coba Ada. Coba dong, Dim. Dibawa-bawa. Nah, oke. Ini ya semuanya ya. Rata-rata nih ya memang proyek-proyek lo dong. Iya. Oh, iya, Masya betul. Allah. Setuju tadi ya untuk validasi developer ketika konsumen teman-teman yang lagi nonton pengen cari rumah, coba cek-cekin. Tadi udah dibocorin Iya. sama Andi ya bahwa di sini Iya. dan seterusnya. Kalau memang ternyata ada semuanya, alhamdulillah sudah tervalidasi dengan aman. Jadi Betul. developernya Kayak nggak macam-macam. asosiasi pun ada 23 kan. Oke. Nah, dari 23 3 yang labelnya syariah. Jadi bisa aja nggak oke. tergabung di asosiasi yang sama dengan kita, tapi Oke. tergabung di asosiasi itu. lain. Pilihannya insya Allah Maxi Ya. Rekon nih ya. Insya Allah. Karena sejauh ini apa namanya, Wih. ya kita berusaha tunain semua Iya, mana yang betul. kita emban supaya bisnisnya continue. Iya Amin. betul. Maslahatnya banyak. Masya Allah. Dan Masya kalau Allah. gue liatin juga ternyata desain-desainnya juga lo nggak yang kayak pada umumnya ya. Oh iya. Apa aja sih biasanya rata-rata tuh? Nah, kita Ya, terakhir unik-unik apa segala sempat kita macam, pakai gaya-gayanya. modern tropical. Oke. Terus kita sempat pakai apa namanya industrialis. Ada video mungkin kembali. Terus satu lagi yang terakhir kita pakai desain apa compact. Yang di Ciracas tuh compact karena tanahnya kecil, Oke. bangunannya vertikal ke atas. Masya Allah. Siap kalau begitu ya. Gue demen banget begini-begini. Nanti coba nih kita puterin aja videonya di sini nih. Ya, buat teman-teman tinggal nonton aja nih. Ya, insya Allah. Nah, keterangan lebih lanjutnya informasinya seperti apa? Memang yang mereka pernah garap nih langsung kita munculin di sini sekarang juga gimana? Bareng-bareng bertiga itu. Oh, gitu. Agak. Kita kasih solusi.